Ya pemirsa, masih bersama saya Indri Soekardi dan Dialog Jual Siang kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi drone dalam kemiliteran Indonesia dan juga aplikasinya dalam pemerintahan kita. Ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Cepi Hakim, pengamat pertahanan dan aviasi. Selamat datang Pak di Dialog kita siang ini. Pak Cepi, bagaimana perkembangan teknologi drone saat ini, khususnya dalam bidang militer, atau mungkin apa yang bisa diaplikasikan di sana? Ya. Drone ini satu terminologi yang baru tersebar belakangan ini ya, karena Jokowi sempat mengatakan tentang drone ya. Wacana itu ya Pak, betul. Pada waktu itu ada tol laut, ada poros maritim, ada drone dan sebagainya. Jadi drone itu bagian dari satu terminologi kemajuan teknologi di bidang penerbangan. Ya. Intinya adalah dia pesawat tanpa awak sebenarnya, ya, dia unmanned vehicle. Unmanned vehicle ya. Pesawat tanpa awak itu sudah lama umurnya ya, dari kita mengenal dulu namanya aeromodeling. Aeromodeling yang paling sederhana itu adalah misalnya anak kecil yang main pesawat-pesawatan ya. Betul Pak, itu sekitar tahun 90-an sepertinya ya? Oh enggak, udah lama sekali. Udah lama sekali. Tahun abad 1900 itu udah berkembang sebenarnya cikal bakal aeromodeling ya. Sebelum pesawat orang udah mengerti kan, orang ikut-ikut burung apa segala macam itu ya. Dengan kemajuan teknologi kemudian ada pesawat terbang tanpa awak. Betul. Ya, itu kita mengenal aeromodeling, ada yang dengan manual, ada yang kemudian dengan mesin, dan kemudian ada remote control. Nah, remote control inilah kemudian berkembang beberapa terminologi yang sesuai komunitas dan penggunaannya, itu kita kemudian berkenalan dengan drone. Betul. Sebelumnya ada orang mengenal dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Ada lagi yang namanya Unmanned Combat Aerial Vehicle. Kalau kita mengikuti pemberitaan, misalnya Israel menggunakan UAV, itu dia mengejar tokoh-tokoh politik yang berseberangan, dia menyerangnya dengan UAV, ya. Tergantung, jadi itu menjadi luas sekali. Tetapi yang jelas ini adalah kemajuan teknologi. Dia bisa digunakan sesuai dengan keperluan orang apa nih sekarang. Betul. Ya, dia banyak sekali. Dia bisa dipasang kamera, bisa bakal pengintaian. Itu yang menjadi keunggulan drone begitu ya Pak? Banyak ya. Dan intinya adalah teknologi yang memberikan efisiensi. Jadi kita tidak perlu beli misalnya pesawat yang gede dengan perawatan yang mahal, dengan melatih penerbang, teknisi dan sebagainya. Sekarang udah ada misalnya drone yang bisa digunakan untuk beberapa kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu jauh lebih efisien. Jadi kalau kita, begitu. Ya Pak Cepi, kalau kita benchmarking mungkin dengan kedirgantaraan dari luar negeri begitu ya Pak ya, negara-negara mana mungkin yang bisa kita benchmark untuk penggunaan drone ini begitu? Banyak sekali. Pada umumnya negara-negara maju sudah menggunakan ini. Kenapa? Sekali lagi, teknologi yang memberikan efisiensi. Indonesia sendiri komunitas aeromodeling itu udah berkembang udah lama sekali. LAPAN, ITB, beberapa perguruan tinggi juga sudah banyak menggunakan atau menciptakan atau melakukan riset, penelitian dan pengembangan dari drone ini. Malah saya juga mendengar sekarang ada komunitas hobiis yang juga mengembangkan hal itu. Jadi ini sekali lagi adalah satu perkembangan teknologi yang bisa memberikan banyak manfaat, tergantung untuk apa kita menginginkan pesawat tanpa awak itu digunakan. Nah, kalau kita kerucutkan lagi nih Pak, mungkin ada wacana mungkin dari pemerintahan kita begitu ya Pak, Jokowi mewacanakan pengoperasian drone sebagai alat untuk menjaga pertahanan ekonomi begitu dan keamanan di berbagai daerah di Indonesia, mengawasi wilayah perairan dan hutan begitu. Ini bagaimana simpelnya, bagaimana untuk diaplikasikan? Ya, Jokowi menyebutkan drone ini harus kita terima sebagai satu ide seorang pemimpin yang akan memanage negara Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang letaknya sangat strategis, dan itu memerlukan manajemen government yang efisien. Kenapa? Karena kita kan punya uang terbatas. Betul. Jadi dengan uang yang terbatas itu harus bisa memberikan semaksimal untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Singkatnya begini, negara tuh
di mana-mana negara itu dalam menuju tujuannya hanya dua aspek yang dipertimbangkan, ya, yang mempengaruhi, yaitu aspek prosperity dan aspek security. Dari aspek prosperity dan security ini, kesejahteraan dan keamanan ini tinggal dilihat dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dihadapi, berapa besar persentase prosperity dan security, dan itulah menjadi national policy. Nah, salah satu yang ingin disampaikan kemudian dengan drone adalah efisiensi dari manajemen pemerintahan. Jadi kita belum tahu kemana arahnya, tapi pasti arahnya adalah penggunaan teknologi yang sudah ada untuk digunakan jauh lebih efisien dalam konteks manajemen pemerintahan negara. Saya yakin itu. Baik. Ya, Pak Cepi, kita harus jeda dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai drone ini di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Set up.